Ramadan bersama Al-Iman, belajar ikhlas, belajar sabar. Semoga setiap ilmu yang dikaji menjadi amal cahaya abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat iman dan Islam dan atas karunia-Nya juga kita bisa berkumpul bertatap muka dalam acara kultum, kuliah terserah antum. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan cahaya Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Tetap Produktif Bekerja Saat Berpuasa. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita hingga detik ini masih dikaruniai umur panjang untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan tahun ini serta kemampuan melaksanakan kewajiban puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Dan ini bukan hanya anugerah semata, tetapi juga sekaligus tantangan yang sangat berat bagi kita. Tantangan yang berat tersebut nampak sejak dari redaksi kalimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewajibkan puasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat al-iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan bukan penghalang untuk bekerja produktif. Justru dengan niat yang tulus dan perencanaan yang baik, ibadah puasa bisa menjadi pendorong semangat kerja. Lantas, mengapa puasa menghambat produktivitas? Pertama, puasa melatih disiplin dan kontrol diri. Selama berpuasa, kita dituntut untuk menahan lapar dan haus. Disiplin ini terbawa ke dalam dunia kerja. Kita jadi lebih bisa mengatur waktu, fokus dan pada pekerjaan, dan menghindari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua, puasa menyehatkan tubuh dan pikiran. Dengan pola makan teratur saat sahur dan berbuka, asupan nutrisi menjadi lebih terjaga. Hal ini berdampak positif bagi kesehatan kita secara keseluruhan, sehingga kita tetap berenergi dan bekerja secara optimal. Dan selain itu, puasa juga diyakini dapat meningkatkan kejernihan pikiran dan ketenangan batin, yang tentunya akan mendukung produktivitas. Dan yang ketiga, puasa menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian. Suasana bulan Ramadan yang penuh kebersamaan dan kedermawanan bisa memotivasi kita untuk bekerja lebih giat. Dengan niat beribadah, kita akan merasa bahwa pekerjaan yang kita lakukan tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial saja, tetapi juga pahala. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kepada manusia bahwa bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga termasuk kewajiban.
pada surat At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pentingnya bekerja serta larangan untuk bermalas-malasan. Ayatnya yang berbunyi, wa quli ma'ruf fasayarullahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Hadirin rahimakumullah. Pada sisi lain dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup meskipun dengan pekerjaan yang kasar lebih mulia daripada meminta-minta kepada orang lain. Hal ini berlaku meskipun orang yang dimintai memberi atau menolak permintaan tersebut. Dan sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada umatnya agar tidak hanya berdoa, namun juga melakukan usaha nyata dalam mencari rezeki. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang kerja keras sebagai salah satu cara untuk mencapai keberkahan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selain menekankan pentingnya usaha dan kerja keras, Islam juga menganjurkan agar setiap orang bekerja dengan cara yang halal. Konsep ini mengacu pada prinsip bahwa segala sesuatu yang diperoleh haruslah melalui cara yang sah dan tidak melanggar aturan agama. Nah, dalam Islam, kehalalan dalam mencari nafkah dianggap sebagai bagian penting dari ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan dan diajarkan untuk menghindari segala bentuk pekerjaan atau praktik yang melibatkan penipuan, korupsi, dan atau eksploitasi terhadap orang lain. Hadirin yang berbahagia, Imam Nawawi pernah berkata dalam kitab Sahih Muslim, sesungguhnya dalam hadis tersebut terdapat anjuran untuk bersedekah, makan dari hasil kerja tangan sendiri, dan mencari penghasilan dengan cara yang halal. Dan dengan demikian, puasa bukan alasan untuk menjadi tidak produktif dalam bekerja. Justru sebaliknya, puasa melatih setiap orang untuk lebih disiplin dan mandiri dalam kehidupannya. Dan semoga kesucian di bulan Ramadan tahun ini meningkatkan kesucian hati dan pikiran kita, membersihkan perangai-perangai buruk yang melekat pada diri kita, dan menghempaskan seluruh godaan berat yang membuat diri kita durhaka dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat al-iman rahimakumullah, itulah tadi ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati para sahabat sekalian, saya mohon dimaafkan. Uzur maqala wala tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sih.